Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Allah memberikan kita nikmat, memberikan kita kasih sayang, sehingga bisa berada kembali dalam majelis setiap malam Rabu ini. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masih dalam tafsir surat Al-Fatihah. Seperti biasa kula tuntun terlebih dahulu, baru kita kaji ayat terakhir dari pembacaan surat Al-Fatihah. Nanti setelah Al-Fatihah kita lanjut 3 surat favorit. Apa surat favorit? Ya, Qul ya. Setelah itu baru kita bahas Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nanti saking surat Al-Ikhlas insyaallah. Baik, kula tuntun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Baik, kita sudah bahas kemarin tafsir Jalalain sampai ayat terakhir, ayat ke-7. Yaitu di ayat ke-6 disebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami
as-sirat yaitu jalan, al-mustaqim yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang maghdub 'alaihim, yaitu yang dimurkai. Kemarin kita sudah lihat perkataan dari tafsir Jalalain, yang maghdub alaihim atau yang dimurkai Yahudi atau Nasrani? Yahudi. Walad dallin, bukan pula jalan mereka yang sesat. Berarti kalau tadi maghdub alaihim Yahudi, berarti ad-dallin di sini adalah Nasrani. Nah, kemarin catatannya disebutkan jalan yang lurus itu jalan yang diberi nikmat, itu bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Terus di poin nomor 3 di halaman kedua, orang yang dimurkai al-maghdub alaihim itu adalah orang Yahudi. Lalu orang yang sesat ad-dallin itu adalah Nasrani. Lalu disebutkan di poin nomor 5, orang Yahudi dan Nasrani bukanlah orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Berarti kalau mau selamat, jangan ikuti sifat Yahudi, jangan ikuti sifat Nasrani. Yahudi itu punya sifat, punya ilmu, tidak mau beramal. Orang Nasrani itu punya sifat beramal, beramalnya rajin, namun tanpa ilmu. Orang Muslim bagaimana, Bapak Ibu? Pertengahan. Pertengahannya apa? Gak beramal, gak berilmu. Apa tengah-tengahnya? Yang tadi ada ilmunya diambil loh. Ilmu diambil, terus ilmu tadi diamalkan. Nah, sifat muslim mau selamat gitu. Ilmunya dia ambil, ya, ilmu sudah diambil, diamalkan. Ya, terakhir juga kita bahas hidayah. Hidayah itu ada 2 macam. Ada hidayah ilmi wal irsyad, dan ada hidayah taufik wal amal. Ada hidayah ilmu dan irsyad, yaitu hanya sekadar memberikan penjelasan, dan ada hidayah taufik wal amal, yaitu hidayah yang bentuknya menerima dan menjalankan syariat. Kalau bentuknya cuma penjelasan, namanya hidayah ilmu wal irsyad. Sedangkan kalau hidayah taufik wal amal, menerima ilmu tadi sudah dijelaskan, diterima, ditangkap, kemudian diamalkan. Beda 2 hidayah ini apa? Hidayah ilmi wal irsyad itu bisa dilakukan oleh setiap manusia. Yang penting dia jelaskan itu. Dijelaskan pada si A, si B, dijelaskan pada jamaah, semuanya. Baik dia kasih ke orang yang, dia beri pada orang yang mau dengar, atau ada yang nggak mau dengar juga. Fadzakir fa
Fadzakir, tetaplah beri peringatan. Karena beri peringatan itu bermanfaat. Ya. Ada yang mau dengar ya, dia mau ambil manfaat tadi. Ada yang nggak mau dengar juga ya, mudah-mudahan nanti lain kali dia nanti dapat hidayah. Di lain kesempatan dia dapat hidayah. Jadi kalau sifat yang pertama pokoknya jelaskan gitu. Ini tugas kita. Yang pertama ini nyampaikan ke yang lain dengan penjelasan yang bagus yang bisa memahamkan. Namun kalau yang hidayah kedua, hidayah taufik wal amal, itu hanya dari Allah. Itu bukan wewenang kita Bapak Ibu-ibu. Sampai pun Nabi Muhammad SAW nggak bisa itu beri hidayah yang kedua. Coba lihat saja kisah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi ada berapa tuh? Kita tahu ngerti apa orang ya dia? Paman Nabi itu sekitar 11. Kalau dari saudara bapaknya 10 atau 11. Ya, yang paling terkenal kita kenal karena itu hidup di masa Nabi SAW itu sudah lahir. Ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, ada Abbas, ada Hamzah. 4 ini yang paling kita kenal. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Abu Lahab apalagi wis ono surat khusus. Abbas masuk Islam, Hamzah juga masuk Islam. Nah, Abu Thalib tadi itu diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam, tapi di akhir-akhir hidupnya. Ini sudah mau sakaratul maut. Ya, ini sudah detik-detik akhir ini. Ya kalau mau masuk Islam ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah kalau gitu. Nabi pokoknya mau usaha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangi pamannya. Nabi katakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka bi indallah. Kalimat yang nanti saya ini bisa berargumen, saya bisa beralasan. Nanti kalau Allah tanya, berarti saya sudah sampaikan dakwah ini kepadamu. Bawa ucapan saja gitu. Nah, terus sekeliling dia tadi itu ada pembesar-pembesar orang kafir. Ya. Ada pembesar-pembesar orang kafir. Mereka rayu Abu Thalib lagi. Ya Abu Thalib, kamu mau tinggalkan ajaran simbahmu dulu, ajarannya Abdul Muttalib. Kamu mau tinggalkan ajaran nenek moyangmu dulu. Maka karena dengar itu, Abu Thalib tidak jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal sebenarnya gampang toh. Coba jangan sebut la ilaha illallah coba. Nah, harus masuk Islam toh. Gampang toh? Gampang. Pak, Bu. Ini bedanya Abu Thalib dengan kita-kita. Kalau Abu Thalib itu wong Arab tulen, paham arti la ilaha illallah. Sehingga kalau Abu Thalib ucapkan kalimat ini, dia tahu konsekuensi yang mesti dijalani itu apa. Oh, berarti kalau Abu Thalib mau ucapkan ini, konsekuensinya apa? Dia tinggalkan tradisi-tradisi syirik yang ini sudah dari nenek moyangnya dulu. Wah, itu berat banget tuh kalau Abu Thalib mikir. Apalagi kan tadi dapat rayuan kan? Kalau kita, maaf, kita itulah ilallah, masya Allah rajin sekali. Itu bisa jenengan satu kali majelis itu bisa 1000 kali pun itu juga bisa. Sampai la ilallah bacanya orang jelas. La ilaha illallah.
huwa, huwa, hu. Ada lagi, ha. Orang jelas no? Sampai saking rajinnya kita, itu pun nggak paham kalimat itu. Konsekuensinya nggak tahu. Bisa jadi dia berzikir la ilaha illallah, ya setelah itu syirik jalan aja gitu. Dia masih percaya klinik, masih percaya ilmu hitam, orang pinter itu habis dia ucapkan la ilaha illallah. Habis dari majelis tadi, pergi dia masih percaya kayak gitu. Itu jalankan konsekuensi atau enggak? Enggak. Maka kalau mau dikata, masih mending Abu Thalib. Masih mending Abu Lahab dan Abu Jahal gitu. Tuh kalau mau kasarnya itu loh. Mereka nggak mau ucap, sebut saja la ilaha illallah. Ya gampang kayak gitu. Abu Thalib nggak mau loh itu. Karena kalau ucapkan ini konsekuensinya apa? Tinggalkan syirik. Selesai berarti nggak boleh lagi lakukan syirik gitu tadi. Dia tahu. Namun karena rayuan kanan kiri kan, masa kamu tinggalkan ajaran nenek moyangmu? Ini membesarkanmu ya Abu Thalib. Kamu tinggalkan kayak gitu, nggak jadi. Padahal tadi siapa yang ajak masuk Islam tadi? Siapa yang ngajak masuk Islam? Nabi Muhammad. Nggak pengaruh coba sama pamannya sendiri. Kalau kita sih ya orangnya bandingkan dengan Nabi Muhammad ya jauh. Nabi Muhammad ngomongnya halus, ngomongnya tepat sasaran, tahu waktunya kapan, bicara dengan hikmah. Oh kalau kita itu nggak sabaran. Kalau kita mungkin posisinya Nabi itu, mbok ucapkan aja toh, wangil banget. Enggak, Nabi enggak. Nabi sudah sampaikan baik gitu. Namun hidayah itu di tangan Allah. Nah sekarang coba bapak ibu-ibu perhatikan lagi. Di balik kisah ini tadi Abu Thalib dirayu oleh pembesar-pembesar orang kafir yang juga turut hadir saat-saat menjelang sakratul maut. Pelajaran pertama, kalau ada yang meninggal dunia, biasanya yang menemani itu orang yang satu tipe dengannya. Kalau wong soleh, datang lagi wong soleh. Kalau yang biasanya, oh dulu itu biasanya mojok di sana main judi bareng. Nah kalau dia mati, nah teman-temannya itu datang lagi itu. Kawanku jangan sampai kamu pergi gitu. Yang bilang kayak gitu siapa? Ya teman-temannya lagi, yang setipe dengannya. Bisa jadi juga sak profesi. Ya. Tukang bakso, datang lagi itu yang sama-sama itu jualan bakso itu. Waduh, jangan kamu tinggalkan kami gitu ya, itu setipe. Umumnya seperti itu. Pelajaran yang kedua, teman tadi akan mempengaruhi. Tadi terpengaruh nggak Abu Thalib dengan temannya? Terpengaruh sekali. Teman itu akan mempengaruhi. Tadi yang sekelilingnya cuma bilang, kamu mau tinggalkan ajaran Abdul Muttalib? Sudah mikir-mikir tuh Abu Thalib. Orang Arab itu katakan as-sahibu sahibun. Teman itu sifatnya biasa menarik. Jadi ditarik ke yang baik. Kalau ini temannya jelek, ditarik juga ke yang jelek. Maka kita disuruh berarti berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dan ini juga nanti jadi sebab husnul khotimah yang baik. Dan ingat kata Nabi SAW, Al-mar'u ma'adini khalilihi
falyanzur ahadukum ila may yukhallil. Seseorang itu tergantung agama teman karibnya, teman dia ngumpul. Maka coba lihat, kata Nabi SAW, coba lihat tuh, siapa yang jadi kawan dekatmu. Itu pengaruh. Maka yang baik nanti akan narik ke yang baik. Kalau yang jelek akan ditarik ke jelek. Maka sama seperti keadaan Abu Thalib tadi. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari kisah tadi, kisah ini mengajarkan kalimat penutup yang paling bagus itu adalah kalimat La ilaha illallah. Makanya Nabi SAW itu katakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Adapun dalil yang menyebutkan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah surat Yasin pada orang yang akan meninggal di antara kalian. Hadisnya dhaif. Yang sahih apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah. Apa talkin? Tuntun. Dekati pelan-pelan, terus bicara itu di telinga. Ya, la ilaha illallah. Biar dia ngikuti. La ilaha illallah. Sudah, kalau dia sudah ikuti, sudah tutup, nggak boleh ngajak ngobrol lagi. Kalau dia kok masih nanya lagi, weh sapi nih wes dinipakan urung, wah berarti wes bicara sapi itu. Nah ganti lagi bicara, kan biasanya lupa itu dia. Gue mikir sapi coba ini, padahal sekarat ini. Nah talkinkan lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah. Dia ucap lagi tadi, dia ikuti. Sudah, jangan ngajak bicara lagi. Biar itu jadi kalimat terakhir. Karena Nabi SAW katakan, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tidak berat bagi orang yang bisa istiqomah. Namun berat bagi orang yang gak istiqomah. Dan kalimat ini jaminannya surga loh. Beda kalau kalimatnya itu ada dulu yang meninggal dunia sampai diviralkan. Itu dia meninggal itu langsung kalimatnya yang keluar apa? I love you full. Mati dengan kalimat itu. Kalau kalimat la ilaha illallah ada jaminan tuh. Jaminan apa tadi? Surga. Ini bisa diucapkan dengan mudah. Apalagi kalau ada yang talkinkan tadi, itu kalau keseharian kita juga memang diisi dengan amal soleh. Nanti dapat husnul khotimah seperti itu. Ada cerita, ada seseorang itu yang meninggal dunia. Ini ulama hadis. Saya sebutkan hadis lengkapnya coba. Dia mati husnul khotimah dengan kalimat la ilaha illallah, tapi ceritanya ini menakjubkan. Jadi ulama hadis itu kalau cerita hadis itu pasti bawa riwayat. Si A berkata, saya dengar dari guru saya dengar dari atasnya lagi, guru ini dengar lagi atasnya lagi, terus sampai sahabat berkata, kemudian Nabi SAW bersabda. Ini kisah seorang ulama namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Dia lagi keadaan sakratul maut.
Ketika itu kumpul di sekitarnya ada Abu Hatim, ulama hadis, ada Muhammad bin Muslim, ulama hadis, ada Al-Munzir bin Sadzan, ulama hadis, dan sekumpulan ulama lainnya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, kalau meninggal dunia itu mau sekarat, siapa yang ada di sekitar? Orang-orang yang setipe dengannya, sama-sama ulama hadis kan. Mereka ingin mentalkinkan Abu Zur'ah dengan mengajari hadis. Namun kok diajarkan hadis pada orang yang paham hadis? Ngapain gitu? Wong dia sendiri sudah hafal kok. Maka mereka cuma ingin supaya Abu Zur'ah nutup hidupnya dengan kalimat ini, yaitu dengan hadis lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka kalau mau sebut hadis ini mereka malu pada Abu Zur'ah, karena Abu Zur'ah itu ulama besar hadis. Maka Muhammad bin Muslim berkata, Ad-Dhahak bin Makhlad telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata dari Abdul Hamid bin Ja'far, beliau berkata dari Saleh. Kemudian Muhammad tidak meneruskannya, biar nanti Abu Zur'ah yang lanjutkan. Terus beralih lagi Abu Hatim. Abu Hatim katakan, Bundar telah menceritakan kepada kami, Abu Asim telah menceritakan kepada kami. Kemudian Abdul Hamid bin Ja'far beliau berkata dari Saleh. Kemudian Abu Hatim tidak lanjutkan lagi, biar nanti Abu Zur'ah yang lanjut, karena Abu Zur'ah tahu riwayat ini. Terus Abu Zur'ah yang berada dalam sakaratul maut mengatakan, nah sekarang dia giliran yang sakaratul maut ini ngomong. Bundar telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Abu Asim telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, dari Abdullah Hamid bin Ja'far, beliau berkata, dari Saleh bin Abu Arib, beliau berkata, dari Kasir bin Murrah al-Hadrami, beliau berkata, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sudah nama sahabat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah," mati. Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia tidak lanjut, langsung meninggal dunia. Kalimat lanjutannya itu dakhalal jannah. Abu Zur'ah meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Maka kalau orang itu meninggal dunia karena kebiasaannya kayak gitu, nanti dibawa itu, nanti mau sakaratul maut juga kayak gitu. Kayak mungkin ada beberapa orang kita tahu dia meninggal dunia pas lagi sujud. Ya memang keadaannya dia keseharian sujud terus. Oh lagi tahajud, memang keadaannya kayak gitu. Dia akan mati sesuai dengan kebiasaan. Yang kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita nggak mati pas lagi kebiasaan kita jelek. Itu yang riskan sekali itu. Pas lagi maksiat matinya gitu juga. Makanya banyak mohon pada Allah, biar nanti ditutup dengan ya amal soleh, dengan amal-amal yang baik gitu. Nah, itu tentu saja kalau kita punya iman yang bagus, dikelilingi oleh orang-orang yang soleh juga, akhirnya keadaannya baik ketika meninggal dunia. Nah sekarang kita lihat siratal mustaqim. Setelah kita lihat dua hidayah tadi ya, sekarang apa itu siratal mustaqim? Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, adapun siratal mustaqim sebagaimana dikatakan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir, para ulama pakar tafsir semua sepakat bahwa siratal mustaqim adalah huwa thariqul wadih alladzi la iwijaja fihi. Siratal mustaqim itu jalan yang jelas, yang tidak menyimpang dari garis yang lurus. Nih Bapak Ibu, niki wonten garis loh, lurus gitu. Enggak bengkok.
nggak menyimpang dari jalan yang lurus ini, dia ikuti jalan yang lurus saja. Itu namanya siratal mustaqim. Terus para ulama yang dulu dan belakangan memiliki perbedaan dalam menafsirkan jalan yang lurus ini. Ibnu Katsir katakan, wa in kana yarji'u hasilu wa ila syai'in wahidin wa huwal mutaba'atu lillahi wa lirrasuli. Walaupun semua pengertian siratal mustaqim akan kembali pada satu pengertian. Siratal mustaqim itu mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti kembali kepada satu perkataan, yaitu siratal mustaqim adalah ikuti jalan Allah dan jalan Rasul. Jangan ikuti jalan menyimpang, jangan ikuti jalan mereka yang dimurkai, jangan ikuti jalan mereka yang sesat. Kita itu dalam agama Islam kalau dikatakan jangan ikuti jalan mereka yang dimurkai, jalan mereka yang sesat, yaitu jangan ikuti Yahudi, jangan ikuti ya Nasrani, berarti nggak boleh ikut-ikutan mereka. Nggak boleh sekadar ngikut. Ikut-ikutan ini diistilahkan kalau dalam istilah syariat itu dengan istilah tasyabbuh. Apa istilahnya? Tasyabbuh. Itu ikut-ikutan. Artinya pas yang mereka itu buat kayak gini, kita ikut-ikutan kayak gitu juga. Mereka rayakan seperti ini, kita ikut-ikutan rayakan lagi. Itu namanya tasyabbuh. Ibadahnya kayak gitu, ikut-ikutan juga. Ada mereka punya pakaian khusus dalam beribadah seperti itu, ikut-ikutan lagi. Sehingga dalam syariat kita dilarang ikut-ikutan semacam tadi. Contoh Nabi SAW itu jelaskan seperti ini. La taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Fakil, ya Rasulullah, kafarisa war Rum, apakah yang diikuti itu orang-orang Persia dan orang-orang Romawi? Kemudian Nabi SAW jawab, wa minan nasi illa ulaik. Ya so pasti mereka itu yang diikuti. Berarti Nabi SAW sudah beritahu dari dulu kalau umat Islam ini akan ikut-ikutan non-muslim. Istilahnya tadi apa? Tasyabbuh. Kadang sampai model rambut juga. Boleh lihat kalau ada pemain bola gitu ya. Atau ada ya artis lah, selebriti aja deh. Coba lihat anak-anak muda itu rambutnya modelnya kayak gimana coba. Kita ada model rambut itu, sini tengahnya sini ada rambut toh. Sini toh. Sini gundul habis, sini gundul habis. Apa jenenge, Pak? Ada bapak kayak gitu? Simba-simba ada? Mbok sadar ngono lho. Ini mohawk, nah itu namanya itu. Ini kalau istilah Nabi SAW, ini koza. Ini gundul kok tinggal sak garis, itu koza. Dan dalam hadis disebutkan nahan Nabi SAW anil koza. Nabi larang koza. Namun kalau sini masih tipis-tipis, sini tipis, sini ada rambut gitu, orang masalah. Bukan ada yang sampai bikin zigzag gitu gini gitu. Atau ada yang pakai angka 1, sini angka 2, angka 3 atau berapa gitu. Wah, aneh-aneh tenan ini. Wong Indonesia lah itu.
Gua Gunung Kidul juga ada. Wah, aneh-aneh saja. Ikut-ikutan nggak? Ikut-ikutan. Dia dapat contoh dari siapa aja? Oh, dari para sahabat gitu, dari Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib ada? Enggak. Enggak ada diajarkan mereka model rambut kayak gitu, enggak ada. Itu sampai kalau ini urusan lain lagi nih. Ini kalau jago menang itu gundul habis. Juga syariat mana itu kayak gitu? Jago menang gundul botak habis gitu. Syariat dari mana? Nazar. Itu bukan nazar. Nyusah ke diri. Nazar orang kita itu aneh-aneh pokoknya. Saya nazar nanti saya jalan kaki dari ini sampai sini. Ngapain nazar kayak gitu? Bu, nazar itu suruh puasa gitu loh. Nazar ini sudah terpenuhi ya, puasa 3 hari ya, pahala kan? Pahala. Gak usah aneh-aneh. Nah, tadi dilarang tasyabbuh, dan dalam hadis yang lainnya disebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai, ikut-ikutan suatu kaum, maka dia dianggap bagian dari mereka. Ikut-ikutan non muslim berarti ya dianggap, wah, Ustaz saya nggak setuju dengan keyakinan. Iya, nggak perlu niatmu, sikapmu sama. Dianggap bagian dari mereka, walaupun tidak diniatkan. Paham Ji? Walaupun tidak diniatkan. Oh, saya nggak niatin untuk ikut-ikutan, enggak. Iman saya masih terjaga, tetapi tidak boleh. Maka kalau bentuknya merayakan, terus ikut-ikutan rayakan lagi, nggak boleh. Ini bukan sekadar rayakan lagi. Sekarang tuh masuk ke tempat ibadahnya, boleh nggak? Bapak-bapak, boleh nggak? Saya mau tahu itu nanti di dalamnya itu mereka baca apa, terus ibadahnya gimana gitu. Siapa tahu nanti saya dapat khusyuk di dalam itu. Sholat orang tahu khusyuk masuk tempat lain. Khusyuk itu di masjidmu, ini masjid. Mau dapat ketenangan ya di masjid itu, bukan tempat lain. Kalau saya ikut-ikutan orang udah, ikut-ikutan saja terlarang, apalagi sampai masuk gitu loh. Ikut-ikutan nggak pakai niat saja masalah, apalagi masuk. Nggak boleh. Nggak usah sampai agung-agungkan toleransi berlebih-lebihan gitu loh. Biasa-biasa saja. Nggak usah bilang saya yang paling toleransi. Kamu bukan toleransi, terlalu berlebihan kamu itu. Pak, kita aja masuk tempat ibadah orang lain, dengar orang ibadah kita nggak tenang loh. Iya kan? Mereka pun masuk ke kita, mereka dengar kita ceramah saja, itu nggak tenang itu. Ini nih di rumah ada televisi toh. Pas ini di rumah non muslim ya, pas ada kumandang azan, mereka mau dengar azan itu terus. Saya yakin enggak. Ambil remote, matikan itu. Itu saja nggak mau. Jadi jenengan jangan sudah kayak begini tahunya, jangan bilang saya mau toleransi. Mereka aja nggak mau kayak gitu, sama itu nggak mau gitu loh. Itu menganggap paling enggak, pokoknya kita harus sama-sama. Mereka aja nggak mau bareng dengan kita kok. Itu cuma lahiriah saja, itu cuma tampakan kayak gitu. Sejatinya kalau di rumah ada suara azan, Allahu Akbar, dek itu matikan TV-nya itu. Matikan dulu. Jangan malah mau masuk di dalam tempat ibadahnya, dengar nyanyi-nyanyian gitu. Gimana coba? Itu iman kayak bagaimana itu? Apa imannya mungkin sudah kuat ya? Mungkin imannya sudah kayak Abu Lahab kafir, Abu Bakar lah. Itu mungkinnya imannya sudah tinggi gitu ya Abu Bakar. Kita mungkin imannya biasa ya. Dia imannya sudah tinggi sekali mungkin, tingkatan ma'rifat. Tahu Pak tingkatan ma'rifat? Oh, itu ada satu tingkatan kalau aliran tasawuf itu kalau sudah sampai tingkatan ini jenengan itu sudah bebas sholat Pak.
wes tingkatan tinggi. Sudah bebas syariat. Justru yang sholat tuh masih bawah. Jadi masih kelas rendah. Mereka sudah kelas tinggi. Saya cuma jawab gampang. Kamu itu orang stres. Tingkatan tinggimu kok kayak gitu itu loh. Nabi saja yang imannya tinggi saja sholat, kakinya pecah-pecah itu. Ini imannya tinggi, dibilang tinggi, orang sholat. Gimana dengan Nabi? Coba lihat itu. Pembandingannya dengan Nabi itu. Marifat. Marifat itu tingkatan orang stres, Pak. Tingkatan orang stres yang paling tinggi. Ya itu. Nggak usah dengar-dengar aliran kayak gitu. Ini kalau dia bilang, kok kowe ora salat? Aku wis makrifat. Mas, kowe stres, Mas. Gitu aja. Jadi kan langsung sakal kayak gitu, Mas, kowe stres. Tobat kowe iki, Mas. Gak ada ajaran kayak gitu, itu gak ada. Kecuali kamu orang stres gitu. Gak ada pemahaman kayak gitu loh. Sahabat-sahabat walaupun dia sahabat biasa gitu tetap sholat. Wong Nabi SAW saya kan mau bakar rumah, orang gak mau berangkat ke masjid toh. Itu nggak mau berangkat saja mau dibakar loh itu. Ini kok yakini saya tingkatan ma'rifat, sholat nggak usah lagi, sudah bebas syariat saya. Mau tingkatan tinggi lagi, ada lagi. Dia sampai mau main perempuan pun, jangan nggak Mas, jangan nilai kayak gitu. Itu dia tingkatannya sudah tinggi. Dia dengan perempuan kayak gitu, dengan pelacur, maaf, itu sudah bagus dia itu. Well atau stres. Kalau sudah tingkatan tarekat tuh kayak gitu, tarekat itu Pak. Jangan jadi orang tarekat gitu. Orang tarekat stres nanti luar biasa itu. Jadi beragama biasa, ikuti syariat Nabi sudah, ibadah ya kayak gitu ya, sholat kayak gitu sudah. Yang kita lakukan aja deh, nggak usah aneh-aneh. Ya balik lagi ke istilah tasyabuh ya, Muslim pokoknya nggak boleh tasyabuh. Tasyabuh ini nggak butuh lihat niat. Yang penting tingkah lakunya sama, sudah dikatakan bagian dari mereka. Kan sudah jelas ayatnya bilang, kita nggak ikut jalan orang yang maghdub alaihim, juga nggak ikut jalan orang yang dhalin. Sudah. Berarti nggak ikut mereka, nggak boleh sama dengan mereka. Ayat ini sudah ajarkan jangan tasyabuh, jangan ikut-ikutan. Simple. Orang muslim itu tunjukkan jati dirinya. Oh, jati diri saya ikuti ajaran Nabi. Itu jati diri kita itu. Ibadah saya kayak gini. Saya laki-laki ya pergi ke masjid. Oh, saya perempuan ya pakai jilbab. Itu sudah jati diri muslim kayak gitu. Usah campur-campur dengan yang lain. Jati diri kita sudah jelas. Yang sudah jadi jati diri ini pertahankan. Nggak boleh luntur. Nah tadi balik lagi Siratal Mustaqim. Imam Ibnu Katsir sebutkan beberapa pendapat tentang Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siratal Mustaqim yang kedua itu jalan para sahabat. Siratal Mustaqim yang ketiga itu kebenaran. Siratal Mustaqim yang keempat itu Islam. Yang kelima adalah Al-Quran. Coba lihat ya, jalan Nabi, jalan para sahabat, kebenaran, kemudian Islam, kemudian apa lagi? Al-Quran. Nah itu semua Siratal Mustaqim. Dan ini semua saling terkait. Maka setelah menyebutkan pendapat-pendapat ini, Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan, wa kullu hadzal aqwal sahihatun wa hiya mutalazimatun fa inna man ittaba'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa iqtada bil ladzina man ba'dahu wa iqtada bil ladzina min ba'dihi Abi Bakrin wa Umar faqad ittaba'al haqqa. Semua pengertian di atas itu benar dan semua makna di atas itu saling terkait. 5 tadi itu saling terkait.
Siapa yang mengikuti Nabi SAW dan mengikuti sahabat sesudahnya? Siapa sahabat sesudahnya? Abu Bakar dan Umar. Maka ia telah mengikuti kebenaran. Ya, itu kebenaran itu. Wa man ittaba'al haqqa faqad ittaba'al Islam. Siapa yang mengikuti kebenaran berarti dia itu mengikuti Islam. Wa man ittaba'al Islam faqad ittaba'al Quran. Siapa yang mengikuti Islam berarti dia mengikuti Al-Quran. Wa huwa kitabullahi wa habluhul matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kokoh, fakulu wasiratuhul mustaqim, dan itulah jalan Allah yang lurus, fakuluha sahihatun yasduku ba'duha ba'dah. Semua makna tadi benar, saling mendukung terkait satu dan yang lainnya. Walillahil hamdu. Berarti kesimpulannya Siratal Mustaqim itu apa? Ikuti jalan Nabi, ikuti jalan sahabat. Kedua ini adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Islam. Islam itu adalah Al-Quran. Berarti yang tidak mau ikuti Nabi, berarti dia tidak ikuti Siratal Mustaqim. Yang tidak ikuti jalan sahabat, berarti dia tidak ikuti Siratal Mustaqim. Kalau ada kebenaran tidak dia ikuti, berarti dia tidak ikuti Siratal Mustaqim. Maka dia tidak ikuti Islam nantinya, sampai-sampai dia tidak ikuti Al-Quran. Dan ini sumber agama kita di situ, Bapak Ibu. Ada Al-Qur'annya, ada jalan nabinya. Untuk dipahami ya ada jalan sahabat. Ya. Untuk pahami seperti itu. Ada kebenarannya, itu kebenaran. Nah, itulah Islam yang benar. Maka Islam yang benar itu punya rujukan. Bukan asal wah jari ini. Enggak ada Islam kayak gitu. Wah ini sumbernya kayak gini. Oh enggak ada itu. Katanya enggak ada. Islam rujukannya jelas. Ada Al-Quran, ada penjelasan Nabi, ada perkataan sahabat. Nah itulah kebenaran, nah itulah Islam. Di luar dari sini bukan. Kalau yang dicontohkan oleh para ulama sejalan dengan ini, itu diambil. Kalau itu bertentangan dengan dalil, nggak boleh diambil. Walaupun itu ulama. Tapi kalau sejalan, ambil itu. Kalau ulama jelaskan dan tidak ada pertentangan sama sekali, istihadnya diambil juga. Jadi kalau kita beragama itu mudah, punya rujukan. Rujukannya itu jelas. Rujukan ini yang bawa kita ke jalan Siratal Mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini akhir dari pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Mugi-mugi manfaat. Baik, silahkan jika ada yang mau bertanya. Boleh langsung, boleh lewat kertas. Monggo. Nah itu, tanya langsung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke brosur yang pertama tentang ayat pertama surat Al-Fatihah sesuai dengan Quran. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu bukan surat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat yang pertama dari basmalah. Satu, belum ditemukan kata beliau yang ngajar, belum ditemukan asbabun nuzulnya. Yang kedua, waktu sholat itu dialog dengan Allah, yang hadisnya kalau tidak salah dan kutsi semua. Itu ayat yang pertamanya yang Allah jawab itu
Itu alasan sebagian dan alasan-alasan yang lain. Ini mohon penjelasan tapi pendapat ulama yang kemudian yang kedua kami Pak tentang pilkada Pak. Ada calon yang secara tidak saya pengeras Pak. Ada calon yang cara kampanye itu awur-awuran bahkan mengumpulkan penduduk pakai KTP diberi uang 1.000. Calon lagi kumpul lagi diberi 1.000 membayar terus bahkan pakai kampanye negatif. Pertanyaannya, lah setelah jadi kalau waktu kampanye jelas salah. Tapi setelah jadi bupati atau wali kota itu gajinya itu halal atau haram dalam ya namanya modal keluar banyak, ya pingin untungnya juga segera balik. Kira-kira seperti itu alasan logisnya. Jadi alasan nanti gajinya halal atau tidak, wallahu alam. Tapi kalau cara yang dilakukan tidak sesuai prosedur, sudah cara masuknya salah. Sama seperti kalau jadi pegawai masuk itu tanpa prosedur yang benar, ya dia sogok atau macam-macam seperti itu, tentu akan bawa tidak berkah nanti. Ada akan bawa masalah selanjutnya. Gitu. Sedangkan yang pertama ini masalah khilafiyah. Bacaan bismillah itu ada beberapa perselisihan pendapat. Yang pertama, apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah ataukah tidak? Perselisihan yang kedua, apakah bismillahirrahmanirrahim ini jahar atau tidak? Walau kesimpulan kami, dua masalah ini tidak saling terkait. Kalau bismillahirrahmanirrahim ini dibahas tadi bagian dari Al-Fatihah ataukah tidak? Kalaupun kita memilih itu bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan berarti nanti jar atau tidaknya ini tidak dibahas. Nanti lihat juga praktek Nabi SAW dalam menjarkan atau tidaknya itu, nanti lihat dari praktek. Saya tidak bisa kuatkan mana pendapat ini karena pendapatnya masing-masing punya dalil. Kalau saya memilih yang lebih kuat, malah saya lebih tentrem mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Alasan ulama Syafi'iyah ya di mushaf Al-Qur'an seperti itu. Dan mushaf ini sudah jadi kesepakatan, nggak ada perselisihan. Jadi mereka nganggap itu satu. Dan dibuktikan kalau di mushaf kita nanti bisa dilihat ayat pertamanya itu Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat ke-2. Berarti dianggap Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Fatihah. Kecuali kalau surat yang lain Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dianggap bagian. Masalah yang kedua adalah masalah menjaharkan ataukah tidak. Nah, ini juga perselisihan kuat. Kalau lihat dari hadis-hadis yang secara tegas memang tidak dijaharkan. Tapi ada beberapa riwayat dari Abu Hurairah jaharkan. Dan Nabi SAW itu ketika mendapat surat Al-Kautsar itu turun, itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sehingga dari sini dijadikan pendapat kalau Bismillahirrahmanirrahim menurut sebagian ulama itu jahar. Bahkan ini jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i dan dianggap bagian dari rukun sholat. Maka kalau ulama mazhab Syafi'i bahas tentang rukun sholat, mereka katakan membaca Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Berarti harus dijaharkan. Kalau saya memilih aman-aman saja, baca Bismillahirrahmanirrahim, jahar saja, biar nggak banyak yang protes. Dan umumnya kita tahu Bismillahirrahmanirrahim itu jahar. Namun bagi imam yang mau lirikan boleh-boleh saja. Ya, dulu juga saya lirihkan
Tapi saya ubah haluan biar cari-cari aman saja. Sehingga saya buat jadi jahar. Ya, kalau ada yang protes ya biarin saja. Gitu ya. Baik, pertanyaan kedua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasannya masalah sholawat Ustaz. Sholawat apa Pak? Ya, sholawat yang di dalam sholat. Sholawat yang di dalam sholat. Di dalam sholat kan yang diajarkan di TPA atau di buku-buku tuturan umum itu bacanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Terus ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah SAW yaitu Ka'ab bin Ujrah. Itu ketika bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ucapan sholawat? Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus selama mengetahui itu saya pindah ganti yang itu Pak. Boleh pakai dua-duanya. Iya. Dalam satu bacaan sholat kalau ada variasi selama tidak kontradiksi boleh pakai dua-duanya. Jadi boleh pakai Ka'ab bin Ujrah. Yang terakhir tadi innaka Hamidum Majidnya ada dua. Yang tadi yang pertama juga dibolehkan. Gitu ya. Sama seperti bacaan misalnya ketika ruku bisa baca subhana rabbiyal azim, bisa juga subhana rabbil azim wa bihamdi, bisa juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Boleh. Bervariasi. Ya. Siapa lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan satu mengenai orang tua atau bapak ibu Nabi Muhammad SAW itu menganut agama Ibrahim atau agama Tauhid apa mengikuti agama? Tidak sempat mengimani ajaran Ibrahim dan Nabi belum lahir, berarti tidak beriman. Dan itu bukan aib kalau saya sebutkan kayak begini gitu. Dan itu tidak menjadikan aib bagi Nabi Muhammad. Karena Nabi Nuh saja istrinya kafir, Nabi Lut juga istrinya kafir, dan itu tidak mencacati Nabi Nuh dan Nabi Lut sama sekali. Jadi kalau ada yang protes dia sampaikan ini dalil jumhur ulama, kebanyakan ulama ini. Segelintir ulama saja mengatakan itu beriman dan tidak punya dalil yang kuat. Gitu ya. Ini suatu bukan fatwa jadi kesalahan, sudah banyak di kitab-kitab ulama. Kalau ada yang protes, bawakan dalil yang kuat gitu. Dan kita tidak jelekan Nabi Muhammad di sini. Iya kan? Saya bahas Abu Lahab pun saya nggak jelekan Abu Lahab. Wong sudah ayat jelas kok. Ya, karena ketika Nabi SAW itu kunjungi mau ziarah ke kubur Nabi, mau doakan ibunya yang sudah meninggal dunia, ya kan? Maka Nabi ditegur, nggak boleh lagi kamu doakan kepada ibumu yang tidak beriman lagi. Sudah berbeda. Nggak aib bagi Nabi, nggak kurangi Nabi sedikit pun juga. Derajat beliau tidak berkurang sama sekali. Dan kita meyakini kayak gitu juga, iman kita nggak cacat gitu. Karena kita ikuti dalil gitu ya. Kalau ada yang protes, silakan bantah jumhur ulama. Jumhur kebanyakan itu kamu cuma bahas dengan perkataan Suyuti, perkataan yang lainnya, itu segelintir ulama saja. Ustadz mau bertanya, apakah ada asbabun nuzul surat Al-Fatihah? Perlu dipahami bahwasanya
tidak semua surat, tidak semua ayat punya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat ya. Tidak semua itu punya. Bahkan ada suatu surat, ada sebagian saja punya asbabun nuzul, yang lain tidak. Makanya ada kitab asbabun nuzul, ada ulama yang menuliskan ini sendiri, ada Imam Suyuti dan yang lainnya. Mereka tidak bahas semua ayat, enggak. Mereka tidak bahas pada semua surat, tidak. Karena tidak ditemukan semuanya, karena nanti kembali kepada riwayat masing-masing. Ustadz, bagaimana syarat dibolehkannya menjadi reseller dan dropshipper? Kalau reseller, ini pengertian bisnis ya. Saya bahas pengertian bisnis dulu. Kalau reseller itu dia ngambil barang dari supplier yang punya barang, dia stok dulu, dia beli dengan harga reseller, dia stok barang tadi. Jadi barangnya dia punya. Sedangkan kalau dropshipper, dia tidak stok barang. Ya, dia tidak stok barang, namun dia promosikan. Nanti ada yang mau beli lewat dia, terus dia minta kepada supplier, kepada yang punya barang, tolong kirim ke alamat ini. Nah, reseller boleh. Yang penting dia jual barang ketika ada stok. Nggak boleh dia jual barang yang bukan miliknya atau belum dia miliki, nggak boleh. Dropshipper ini juga dibolehkan, yang penting dia sudah dapat izin dari yang punya barang. Misalnya saya punya toko, saya punya beberapa dropshipper, ya. Saya sudah izinkan mereka nih, silakan kamu promokan ini fotonya, taruh di WhatsAppmu. Ini fotonya lagi taruh di Instagrammu, ini fotonya lagi taruh di Facebookmu. Promokan itu. Kalau ada yang pesan, langsung kamu terima orderan tadi, beritahu ke saya. Nanti saya suruh kirim barang tadi ke alamat yang pesan. Nah, yang ini dapat komisi. Punya barang enggak? Enggak. Cuma pintar promo. Sama dengan calo enggak di situ? Sama. Calo itu enggak punya barang. Ada calo punya tanah? Enggak. Pintar apa dia? Ngomong. Ya, modal enggak ada dia. Dia cuma punya pintar ngomong aja. Pak, ini tanah saya cuma mau, pokoknya tanah ini laku 100 juta deh. Mau jual terserah. Ternyata dia dapat pelanggan mau 110 juta. Boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Boleh. Sudah 10 juta untuk dia, 100 ke yang punya tanah, nggak masalah. Bagaimana status penghasilan dari YouTube? YouTube penghasilannya sebenarnya YouTube itu pertama punya ikatan, jadi ini yang pembuat video konten, ini YouTube. Kemudian ada pemasang iklan. YouTuber dengan yang pemilik YouTube ini punya perjanjian, kalau kamu videonya dilihat sekian kali maka akan dapat penghasilan sekian gitu. Yang dengan iklan ini tidak ada sangkut pautnya langsung. Maksudnya ini urusan si YouTube yang punya YouTube ini dengan yang pasang iklan. Nggak punya kaitan langsung sebenarnya dengan ini gitu. Dia cuma tahu, oh iya saya bersedia, saya pasang video di situ. Ketika orang nonton sekian kali, subscriber saya itu sudah sekian, maka dapat penghasilan. Maka dia tidak ada kaitan langsung. Sehingga dari sini YouTuber secara umum boleh. Tetapi tergantung konten isi videonya apa. Ya, kalau videonya joget-joget gitu, nah, satu masalah. Videonya ngeprank kerjain orang sampai bapaknya sendiri dia kerjain, ada. Ya, masalah. Ngeprank ini kerjaannya orang-orang ini loh, anak muda saat ini loh, ini usilin orang. Bisa-bisa nanti simba-simba ini dikerjain juga sama yang muda-muda itu. Habis itu jaluk maaf mbah, itu sana ada kamera. Kalau saya kamu ini kurang ini kerjaan, kan jadi masalah kayak gitu. Ada orangnya sudah panik, ada orang yang mungkin barangnya hilang, ada yang sudah gelisah, ujung-ujungnya minta maaf Pak, ada kamera di sana Pak, mohon maaf, ini boleh nggak masuk YouTube? Oh kalau saya mukul dulu baru saya bilang iya silakan masuk YouTube. Wah enak sekali dia dapat penghasilan, kita susah loh tadi itu. Ada yang
tukang ojek online ya. Ini kena prank dia. Dipesan barang itu banyak makanan. Dia pesan di satu ini, kan tinggal bawa saja kalau makanan pesan 100 kotak gitu. Dibawa-bawa ke pemesan ini, sudah datang bawa kotak yang banyak tadi, terus dijawab, "Maaf Pak, salah alamat." Padahal dia yang pesan. Tukang ojek tadi sudah nangis-nangis si bapak. Oh, ini sudah dia beli. Oh, sudah gelisah-gelisah. Terus siapa Pak yang beli Pak? Ini alamatnya jenengan loh. Bukan saya, dia bilang. Tetap dia sebenarnya. Terus ketika itu mau pergi baru dia panggil lagi. Pak, maaf Pak, tadi Bapak kena prank. Orang sudah mau nangis, sudah capek-capek kayak gitu, cuma ujung-ujungnya ngeprank. Minta maaf coba. Padahal nggak tahu kalau yang tukang ojek ini masih ngurus istri juga di rumah itu tadi. Setuju kayak gitu. Kalau videonya kayak begini, itu duit haram yang dimakan itu. Ngerjain orang. Dan YouTuber itu dia itu punya video selera ini ya, dia cari selera pasar ya. Kalau pasar itu senangnya prank ya dia buat video prank gitu. Kalau pasar senangnya joget-joget TikTok ya sudah dia buat joget-joget TikTok. Pokoknya joget yang paling aneh itu dia buat, nah itu sudah paling banyak orang nonton itu. Dia dapat duit dari situ. Nah, maka isi kontennya sekarang, kontennya kalau bermasalah, maka jadi tidak berkah penghasilan ini. Apakah gelar LC itu dari Arab atau selain Arab? Karena ada ustadz yang gelarnya LC tapi banyak syubhat, gimana itu? Nah, itu masalah lain. LC itu gelar dari lulusan Arab, pokoknya ada yang di Madinah, ada yang di kota lain, ada di Mesir gitu. Pemahaman kan beda-beda gitu. Biasa lulusan sana. Kalau sudah lulusan di Indonesia nanti penyesuaian lagi, gelarnya sendiri-sendiri. Bagaimana doa yang benar ketika menjenguk saudara kita yang sakit? Allahumma rabban nasi as'ibil ba's ishwi dan seterusnya. Jika disebutkan nama yang sedang sakit, jika ditambah dengan kata Pak, Bu, Mbak atau hanya disebutkan nama yang sedang sakit, boleh dengan niat saja ya. Boleh di ujung-ujungnya sebut nama, boleh. Ini salah satu doanya. Ada doa ketika menjenguk juga ada doa kesembuhan misalnya la ba'sa tahurun insyaallah, ada dengan Allahumma rabban nasi, bisa dengan beberapa doa. Bagaimana bila ada orang yang meninggal dunia, akhir kalamnya la ilaha illallah tapi masa hidupnya belum sholat? Orang mungkin, saya nggak yakin. Buatannya yang masuk akal gitu loh. Wongnya orang tahu sholat terus kok tiba-tiba di akhir hidup itu la ilaha illallah, orang mungkin gitu. Nggak masuk di akal saya gitu loh. Kalau jenengan bilang dia kok rajin sholat gak ucapkan la ilaha illallah, mungkin ada gitu. Karena mungkin keadaan sakit ya, karena orang beda-beda ketika sakaratul maut kan. Namun kalau sudah nggak sholat, dia maksiat banyak terus la ilaha illallah, wah saya nyerah itu, saya nggak tahu itu alasannya apa gitu. Mungkin di dunia mana gitu ya nggak tahu. Apakah dia masuk surga? Kalaupun ada ya jaminan surga tadi, ada dua kemungkinan. Pertama, masuk surga langsung. Kemungkinan yang kedua, tetap masuk surga tapi mampir dulu. Mampir mana? Nah, karena dosa. Pengertian tadi masuk surga dua kemungkinan. Masuk surganya langsung atau masuk surganya pakai mampir dulu. Ustaz, mohon penjelasannya. Arwah orang meninggal setiap malam Jumat pulang ke rumah dan minta dikirimi doa. Itu bukan orang yang sudah meninggal lagi. Dia sudah di alam berbeda. Terus siapa yang datang? Hah? Siapa yang datang? Ngetok pintu, jalok kopi. Siapa yang datang tadi? Hah? Setan. Dia sudah di alam berbeda, Pak, Bu. Sudah di alam kubur. Alam kubur tuh nggak mungkin keluar-keluar. Percaya ada yang bisa keluar dari alam kubur? Ada? Kalau ada yang di penjara di dunia, bisa keluar nggak? Bisa dibobol nggak? Bisa.
Kalau dikubur mungkar nakir itu sampai lalai itu ada yang keluar, ada, yakin? Saya pertanyakan imannya nanti itu. Kok tiba-tiba keluar, mungkar nakir itu kecolongan dia? Nggak mungkin, Pak. Itu kelalaian luar biasa itu namanya. Itu nggak mungkin. Kalau penjaga penjara kemudian dia lalai pas ngantuk ada yang kabur, wajar gitu. Maka kalau ada yang bilang ada yang keluar, mungkar dan nakir emangnya nggak jaga? Gampang jawabnya. Iya dah. Apa ketiduran? Ya, orang mungkin, Pak. Tidak kan ketiduran mungkin, iya manusia. Yang itu nggak mungkin. Ini secara logika nggak masuk akal juga. Alamnya sudah berbeda. Itu sudah ada urusan lain dalam kubur. Kalau itu orang baik sudah sibuk dapat nikmat, nggak mungkin mau keluar. Oh, saya mau rekreasi dulu, nggak mungkin. Sudah enak banget dalam kubur, nikmatnya sudah ada. Kalau dapat siksa, nggak mungkin juga keluar, mau kabur. Wah, malaikat saya istirahat dulu sebentar mau keluar. Oh, nggak ada itu, kasih ampun sama yang itu. Orang mungkin. Sudah disiksa-siksa terus itu. Ya, kalau orang kabur siksa sampai hari kiamat, nggak mungkin keluar lagi. Sehingga keyakinan apa tadi? Keluar pada malam apa lagi? Jumat. Kalau ditambah Jumat Kliwon lagi, wow, masalah lagi nanti. Wis ngawur itu nanti. Malam Jumat nggak ada, terus pulang ke rumah lagi, pulang ke rumah nggak benar. Minta dikirimi doa juga nggak benar. Yang ada itu cuma bisa halusinasi, bisa cuma ya pikiran dia, bisa ya setan itu datang atau yang jin korin datang, itu bisa macam-macam. Nah, kalau dia langsung nggak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Mungkin jadi ilmu yang manfaat. Insyaallah kita ketemu lagi pada kesempatan malam Rabu depan. Demikian kami cukupkan, ya, kami tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.